Ivan mengelus punggung Rosa saat gadis itu bercerita sambil berderai air mata. Ia mengalami cekukan beberapa kali dan tidak lama kemudian ia tertidur di dekapannya. Pelan-pelan Ivan mengangkat tubuh Rosa, memindahkannya dari lantai 1 ke kamarnya di lantai 2. Davi terlihat sedih hari ini. Itu pasti karena keinginannya ditolak oleh ibunya. Sekarang dia sudah tahu tentang masa lalu Rosa. Dia merasa kasihan pada gadis itu. Namun di satu sisi dia juga tidak tega pada anak kecil ini. Akhirnya dia memutuskan untuk membelikan Davi seekor anak kucing. Tapi dia akan merahasiakan hal ini terlebih dahulu. Selesai sarapan, Rosa bersembunyi di ruang kerjanya lagi. Sementara Ivan menemani Davi bermain puzzle di kamarnya. Dedi, aku bosan. Kita pergi ke kebun binatang yuk hari ini. Tanya Davi memecah kesunyian. Aku harus meminta izin pada ibumu dulu kelihatannya. Dedi, bisakah kita langsung pergi saja? Tidak perlu mempedulikannya. Tangan dan mata anak kecil itu masih fokus menyusun puzzle. Kamu marah dengannya? Ivan tersenyum dan menatapnya. Anak kecil itu mengangguk lalu memanyunkan bibirnya. Oke, aku akan bicara dengannya dulu. Tunggu di sini sebentar ya. Berdiri, Ivan berjalan menuju ke ruang kerja Rosa. Beruntung hari ini pintunya tidak ditutup. Mengetuk kecil, Ivan bersender di daun pintu. Kamu sibuk hari ini? Aku ingin mengajak Davi pergi ke kebun binatang. Boleh tidak? Dia bertanya. Tentu. Oke, terima kasih. Ivan kembali ke kamarnya dan berganti baju. Lalu ia membantu Davi bersiap-siap serta mengemasi barang-barang ke dalam tas ransel mini. Tepat saat mereka akan keluar, Rosa memanggilnya dari lantai atas. Tunggu, aku juga ingin ikut dengan kalian. Buru-buru ia masuk ke dalam kamarnya dan bersiap-siap. Sementara Davi kembali memasang wajah cemberut dan ia menghentakkan kakinya. Apa anak ini mengalami tantrum? Ivan kemudian berjongkok sedikit dan menatap mata anak itu. Tidak boleh seperti itu. Sebenarnya ibumu mencintaimu. Hanya mungkin dia memiliki cara yang berbeda. Oke? Dia mencoba menghiburnya. Davi mengangguk lalu balik bertanya. Lalu, bagaimana dengan Dedi? Apa Dedi juga mencintaiku? Tentu saja aku mencintaimu. Ivan menjawab dengan santainya, membuat Davi terkikik. Kalau begitu, menikahlah dengan Mami. Rosa yang sudah sampai di belakang mereka menghentikan langkahnya. Mamimu itu bukan tipe yang jinak, boy. Dia sangat sulit untuk digapai. Katanya tanpa menyadari Rosa yang berdiri di belakangnya. Apa maksudnya? Davi tidak mengerti maksud ucapan dedinya barusan. Ayo kita pergi. Suara Rosa membuat keduanya menoleh ke arahnya.
Ups, apa tadi dia mendengar ucapanku? Batin Ivan lalu menggandeng tangan Davi menuju ke garasi mobil. Hari ini adalah hari Sabtu, akhir pekan. Kebun binatang tersebut ramai oleh pengunjung. Banyak orang tua yang mengajak anak-anak mereka ke sana, persis seperti mereka. Berjalan di tengah kerumunan membuat Rosa sering ditabrak orang. Menyadari hal itu, Ivan menarik tangan Rosa untuk berpegangan padanya. Pegangan yang erat kalau kamu tidak ingin hilang di sini. Rosa hanya diam saja dan mengikuti ucapan Ivan. Entah mengapa muncul pikiran yang lucu di dalam benaknya. Dia merasa seperti sedang mengasuh dua anak kecil. Anak yang sulung di tangan kanannya, sementara anak yang kecil di dalam gendongan tangan kirinya. Tapi apakah ia memang kelihatan setua itu bila bersanding dengan Rosa? Ivan menoleh dan menatap wajah gadis itu sekilas. Kecantikan khas bulenya terpancar jelas dan ia kelihatan lebih muda bila menanggalkan kacamatanya. Mungkin orang-orang akan berpikir dia adalah sugar daddy-nya, atau mereka adalah pasangan suami istri, karena ada anak kecil di gendongannya. Tapi yang jelas dia menikmatinya. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti memiliki keluarga yang utuh. Ivan beristirahat di bangku di bawah pohon beringin yang besar. Dia mengeluarkan sebotol air mineral dan hendak minum. Ia tiba-tiba berhenti ketika daun telinganya menangkap suara seorang perempuan yang tidak asing baginya. "Noah, jangan lari." Berdiri, dia memutarkan tubuhnya, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari arah suara tersebut tetapi tidak menemukannya. "Dedi, Dedi." Pandangannya teralihkan pada suara Davi yang memanggilnya. Anak kecil itu berlari ke arahnya, diikuti ibunya di belakang. "Yup." Ivan mengangkat tubuh bocah itu ke gendongannya lagi. Bagaimana tadi singanya? Galak tidak? Matanya melirik pada Rosa yang sudah berdiri di sampingnya. "Tidak, tadi dia begini suaranya. Wow, wow. Tapi aku tidak takut dengannya." Davi menirukan suara singa yang tadi dilihatnya bersama ibunya. Merasa seperti sedang disindir galak, Rosa mencubit kecil lengan kanan Ivan. "Au! Hai, hati-hati Nona, ini di tempat umum. Atau orang-orang akan berpikir kamu telah melakukan tindakan kejahatan padaku." Ia menggodanya lagi. "Ih, sudah ayo kita pulang. Kelihatannya nanti malam akan hujan nih." Mendongakkan kepalanya ke atas, Ivan melihat awan yang mulai gelap. Tersenyum kecil, dia mengalihkan pandangannya pada Davi lalu berkata padanya, "Oke boy, sekarang ucapkan selamat tinggal pada teman-teman kecilmu di sini dulu ya. Kita harus pulang." Dia mengelus-ngelus rambutnya. "Oke, Dedi." Di gendongan ayahnya, Davi melambaikan tangannya pada binatang-binatang yang ada di sana. "Dadah singa, dadah gajah, dadah panda, dadah semuanya." Anak kecil itu berteriak dan bersemangat, membuat orang-orang yang ada di sana menoleh karena tingkah lucunya.
Rosa tersenyum menatap keduanya. "Hei, ayo kita pulang." Ivan mengulurkan tangannya ketika mengetahui Rosa yang masih berdiri mematung. Menganggukkan kepala, gadis itu berjalan ke arah mereka, lalu menggandeng tangannya lagi. Suara guntur yang bergemuruh di langit malam membuat Davi berlari ke kamar Ivan. Beberapa kali anak kecil itu mengetuk pintunya sampai ia hampir menangis. "Dedi, Dedi." Ivan baru saja selesai mandi dan ia langsung membuka pintu ketika mendengar suara ketukan. "Oh, maaf. Tadi Dedi baru saja selesai mandi." Ia mengajak Davi masuk ke kamarnya. "Dedi, aku takut. Boleh tidak? Malam ini aku tidur dengan Dedi." Melihat wajah ketakutan anak kecil itu, Ivan merasa kasihan. Dia menganggukkan kepalanya pertanda boleh. Menepuk-nepuk lembut punggung Davi, Ivan mencoba membantunya tidur lebih cepat. "Dedi, apa Dedi benar-benar mencintaiku?" Menghentikan gerakan tangannya, Ivan menatap wajah anak kecil yang berbaring di sampingnya itu. Tentu saja Dedi mencintaimu. Kalau begitu, bolehkah aku menjadi putramu sungguhan?" Mengalihkan pandangannya ke langit-langit, Ivan seperti sedang berpikir. Ia tidak ingin menyakiti hati anak kecil itu. Setelah dirasa menemukan jawaban yang pas, ia menatap Davi kembali. "Boy, aku tidak akan pernah bisa menjadi ayah kandungmu, tapi aku bisa menjadi ayah angkatmu. Tidak akan ada yang bisa menggantikan tempatnya. Yang bisa kulakukan adalah membuatmu merasakan kasih sayang seorang ayah. Apa kamu mengerti apa yang aku katakan?" Davi menggeleng-gelengkan kepalanya. "Nanti kalau kamu sudah besar, kamu pasti akan mengerti." Ia tersenyum. "Kalau begitu, apakah Dedi akan berada di sampingku sampai aku besar?" Ivan terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa untuk pertanyaan ini. Bagaimana jika ternyata dia sudah berkeluarga sebelum dia hilang ingatan? Bagaimana jika di belahan bumi yang lain, saat ini anak dan istrinya sedang menanti kepulangannya?